Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, akhir-akhir ini agaknya lebih santer terdengar dan beredar begitu di lini masa terkait ramai-ramai perusahaan farmasi dari seluruh dunia mempublikasikan terkait efektivitas vaksin untuk mengatasi COVID-19 yang masih mewabah di hampir seluruh negara di dunia. Lalu pertanyaannya adalah apakah andai vaksin COVID-19 ditemukan juga akan langsung mengakhiri pandemi ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam adu klaim kemanjuran vaksin COVID-19. Nah, telah lama ditunggu akhirnya kabar baik terkait sejumlah vaksin COVID-19 dari sejumlah perusahaan farmasi di dunia datang juga begitu. Bahkan beberapa di antaranya juga mempublikasikan hasil uji klinis tahap 3 yang sangat menggembirakan dengan besaran efektivitas vaksin mencapai lebih dari 90%. Vaksin yang pertama adalah Pfizer. Nah, di sini memang vaksin asal Amerika ini mengumumkan ke publik bahwa efektivitas vaksin buatannya bersama perusahaan farmasi asal Jerman, BioNTech, mencapai 95% setelah melewati uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19. Dan juga memang bukan hanya efektivitas vaksin yang terbilang tinggi persentasenya, namun vaksin besutan Pfizer dan BioNTech ini juga diklaim efikasi vaksin mampu konsisten pada semua ras, jenis kelamin, serta demografi usia partisipan dalam studi ini. Dan juga memang hal menarik lainnya juga terlihat dari hasil uji yang menunjukkan bahwa pada orang usia lanjut di atas 65 tahun, efikasi menunjukkan hingga 94%. Dan memang hal ini menjadi penting dikarenakan lansia memang merupakan kelompok yang rentan dalam penularan COVID-19. Meski Pfizer juga mempublikasi 95% efektif begitu, namun sejumlah ahli juga masih mempertanyakan keampuhan vaksin ini. Sebab vaksin yang hanya berisi fragmen virus ini atau potongan bagian virus juga memiliki kemungkinan akan memberikan respon imun yang lemah dan sehingga masih membutuhkan dorongan lain untuk menambah keampuhan vaksin. Dalam penggunaannya, vaksin ini juga harus dilakukan 2 kali dalam 2 waktu yang berbeda bagi pasien yang akan disuntikan vaksin Pfizer ini. Dalam waktu dekat, Pfizer juga berharap dapat memproduksi vaksin hingga 50 juta dosis pada tahun 2020 atau bahkan 1,3 miliar dosis begitu pada tahun 2021 secara global. Beberapa negara juga sudah merapat begitu untuk melakukan kerjasama, khususnya terkait pembelian vaksin Pfizer yang dianggap ampuh. Nah, memang diantaranya terdapat negara yaitu Kanada, Inggris, Uni Eropa dan juga Jepang. Nah, lalu juga ada Australia begitu. Dan untuk perkiraan harga, vaksin ini memang akan dibanderol di kisaran harga 20 US dollar. Nah, memang atau dirupiahkan sekitar Rp280.000 per dosisnya. Dan yang kedua, masih dari Amerika Serikat begitu, memang terdapat vaksin yang dinamakan Moderna. Nah, ini memang di sini setelah melalui uji klinis fase ketiganya, vaksin Moderna juga mempublikasikan tingkat keberhasilan vaksinnya yang mencapai angka efektivitas hingga 94,5% untuk melawan COVID-19 tentunya. Dan juga lebih lanjut, vaksin Moderna ini juga dikabarkan begitu akan memulai vaksinasi pada paruh kedua bulan Desember 2020 dan dimulai dengan memberikan vaksinnya terhadap kelompok yang memang beresiko tinggi terlebih dahulu begitu, dan baru akan diberikan untuk seluruh populasi di tahun depan atau di tahun 2021. Dan juga atas kabar ini, Moderna juga menjadi perusahaan kedua di Amerika Serikat yang melaporkan data efektivitas vaksin setelah Pfizer ataupun serta menawarkan begitu ya harapan pada lonjakan pandemi yang telah menginfeksi puluhan juta orang di seluruh dunia dan membunuh lebih dari 1,2 juta orang di dunia. Dan memang dalam fase uji klinis vaksin Moderna ada sekitar 15.000 relawan yang diuji, dan Moderna mengklaim dari ribuan relawan tersebut tidak ada yang menunjukkan efek samping yang serius. Nah, memang beberapa negara yang dipublikasi telah merapat untuk bekerja sama dalam pembelian hingga pendistribusian vaksin Moderna ini. Memang ada nama begitu, diantaranya terdapat negara Qatar, Australia, Jepang, Swiss, Uni Eropa, Inggris, dan juga Kanada. Nah, memang perkiraan harga vaksin Moderna ini nantinya akan dibanderol di kisaran harga 37 US dollar atau bila dirupiahkan sekitar Rp518.000 per dosisnya. Dan kita beralih. Nah, di sini memang kita beralih ke negara Rusia dan juga China begitu yang juga ikut melakukan proses uji terhadap vaksinnya dan dianggap manjur untuk melawan COVID-19 di seluruh dunia. Vaksin yang pertama adalah vaksin asal Rusia, yakni Sputnik
Nah, memang di sini vaksin Sputnik V ini juga dipublikasikan bahwa ampuh atau efektif dalam melawan COVID-19. Dan memang untuk persentase efektivitasnya juga mencapai lebih dari 90% atau tepatnya di angka 92%. Nah, di sini dari data awal uji klinis fase akhir yang dilakukan oleh Institut Vaksin Sputnik V ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh Institut Gamaleya dan melakukan uji klinis tahap akhir di 29 klinik di seluruh Moskow dengan target 40.000 relawan. Dan juga memang bagi Rusia dengan ditemukannya vaksin Sputnik V ini memang juga akan memuluskan langkahnya dalam pemberian vaksin massal yang direncanakan akan dilakukan pada bulan November 2020 ini. Dan memang karena keberhasilan dari hasil uji vaksin ini, Putin selaku Presiden Rusia juga mempublikasikan begitu bahwa lusinan negara di dunia sudah menawarkan kerjasama terkait pembelian vaksin ini. Nah, memang saat ini penelitian vaksin juga sudah diadakan di negara-negara yang memang telah bekerja sama dengan Rusia, yakni Belarusia, India, Brasil, dan juga Uni Emirat Arab. Bagi negara lain yang akan membeli vaksin Sputnik V ini, memang Rusia juga belum menetapkan harga jual bagi vaksinnya ini, karena memang lebih lanjut Rusia juga menjelaskan bahwa vaksinnya jauh lebih murah ketimbang harga vaksin dari negara lain di dunia. Nah, kita nantikan saja bagaimanakah harga dari Sputnik V ini. Lalu selanjutnya memang terdapat vaksin asal China yang dinamakan Sinovac begitu, dan memang China ini memang diyakini sebagai negara pertama begitu yang memang terinfeksi COVID-19. Namun juga memang Indonesia juga terpilih untuk melakukan uji klinis fase 3 dari vaksin Sinovac ini, dan memang ternyata juga sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Bahkan semua relawan yang berpartisipasi dalam uji klinis dipublikasi oleh tim uji masih dalam kondisi yang baik dan tidak menunjukkan efek samping yang membahayakan. Begitu, bukan hanya Indonesia saja yang melakukan kerjasama dengan Sinovac, disebutkan pula terdapat negara Bangladesh dan juga Brazil ikut melakukan uji klinis terhadap vaksin asal China ini. Namun untuk efektivitasnya dari vaksin ini memang belum dapat dipublikasikan ataupun didisclose berapa persentasenya, karena memang vaksin Sinovac ini masih dalam tahap ketiga dari uji klinisnya. Dan memang apabila nantinya proses uji ini memang menunjukkan kabar yang menggembirakan, rencananya vaksin ini akan dijual dengan harga $59 Amerika atau setara dengan 867.000 untuk 2 kali suntik vaksin. Belum habis sampai di sini. Nah, di sini memang masih ada vaksin yang juga diklaim ampuh untuk melawan corona. Vaksin tersebut adalah vaksin asal Inggris atau yang familiar diketahui oleh masyarakat dengan nama vaksin AstraZeneca. Nah, vaksin buatan Inggris ini memang dibuat begitu kerjasama dengan Universitas Oxford dan juga AstraZeneca, dan juga mempublikasikan kabar yang menggembirakan bahwa dalam proses uji vaksin berhasil menciptakan respon kekebalan pada orang dewasa ataupun lansia. Namun sama seperti Sinovac, untuk tingkat efektivitas tim uji vaksin belum mampu mempublikasikannya dikarenakan vaksin juga masih dalam proses uji klinis pada tahap ketiga. Namun hal lain yang dipublikasi dari pihak AstraZeneca ini memang sudah terdapat 4 negara yang melakukan negosiasi terkait vaksin AstraZeneca, yakni negara Jepang, Rusia, Brazil, dan juga China. Apabila vaksin AstraZeneca ini berhasil dalam uji klinis tahap 3-nya dan menunjukkan efektivitas yang tinggi begitu melawan COVID-19, nantinya vaksin ini akan dibanderol pada kisaran harga $4 atau memang bila dirupiahkan setara dengan Rp48.000. Nah, dengan munculnya berbagai vaksin yang mempublikasi kemajuan dari uji klinisnya ini, bagaimanakah respon dari WHO terhadap kondisi ini, dan apakah memang vaksin ini memang menjadi jawaban dari serangan pandemi COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh negara di dunia? Nah, di sini walau vaksin COVID-19 menunjukkan perkembangan yang cukup baik begitu dengan dipublikasikannya keampuhan tingkat efektivitas yang mencapai lebih dari 90% dari sejumlah perusahaan farmasi dunia, ternyata hal tersebut diyakini WHO belum mampu untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di dunia. Karena memang WHO juga melihat bahwa pasokan vaksin juga akan tersedia secara terbatas begitu, mengingat terkait ketersediaannya. Dan memang tidak semua orang begitu akan mendapatkan vaksin virus corona. WHO akan memprioritaskan tenaga kesehatan ataupun nakes, lansia, dan kelompok masyarakat rentan terlebih dahulu untuk disuntikan vaksin COVID-19. Dan memang
Sebetulnya peningkatan protokol kesehatan dan kedisiplinan masyarakat memang masih dalam menerapkannya masih diyakini begitu lebih kuat berpotensi untuk menghentikan penyebaran virus corona. Memang karena walau program vaksinasi diberlakukan begitu, masyarakat juga harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti peningkatan tes, lalu juga ada isolasi dan melakukan perawatan bagi seseorang yang memang sudah terinfeksi ataupun positif COVID-19. Selain itu, upaya pelacakan dan karantina juga harus tetap berjalan saat proses vaksinasi dilakukan. Dan informasi terbaru juga WHO meminta para dokter begitu ya yang menangani pasien COVID-19 ini untuk tidak menggunakan lagi obat antiviral remdesivir dari Gilead Science dan juga memang untuk pengobatan pasien corona. Hal tersebut juga dikarenakan memang WHO tidak menemukan bukti bahwa obat tersebut dapat membantu meningkatkan kelangsungan hidup atau mempersingkat pemulihan pasien COVID-19.